Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Danis Rahmat Kurniawan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya mengenai pengembangan mesin penggiling jahe untuk temanya. Untuk latar belakang yang saya ambil di sini yaitu industri jamu di Indonesia saat ini berkembang pesat karena masih banyak digunakan oleh banyak masyarakat. Selain itu, jamu tradisional tidak memberikan efek samping bagi kesehatan dan merupakan obat warisan nenek moyang sebelum obat-obatan kimia berkembang secara pesat. Tetapi masih banyak masyarakat yang menggemari jamu tradisional, dan apalagi di zaman sekarang banyak dokter yang menggunakan obat herbal untuk resep pengobatan. Jahe adalah tumbuhan yang rimpangnya sering digunakan sebagai rempah-rempah dan bahan baku pengobatan tradisional. Rimpangnya berbentuk jemari yang menggembung di ruas-ruas tengah. Untuk mesin penggiling jahe adalah sebuah mesin untuk membantu dalam proses penghalus jahe dalam jumlah banyak yang menggunakan tenaga motor sebagai penggeraknya. Dan di sini metode yang digunakan adalah dengan cara merotasikan jahe dengan jumlah banyak yang di permukaan atas plat berlubang dengan kecepatan sudut tertentu. Saat berotasi atau berputar, jahe akan tergiling oleh mata pisau penggiling. Tersebut berfungsi sebagai pembantu dalam penghalusan jahe dengan cara menggilingnya. Merancang mesin penggiling jahe membentukkan sistem transmisi untuk meneruskan daya dari motor yang melalui sistem V-belt dan puli. Perancangan sistem transmisi mesin penggiling jahe membutuhkan bearing untuk tumpuan poros yang dapat menentukan berapa banyak jahe yang dapat dihaluskan. Hasil dari penggilingan jahe berpengaruh terhadap kecepatan poros, sehingga penentuan kecepatan poros ditentukan oleh puli dan pemilihan kecepatan motor untuk diteruskan ke poros. Dan untuk masalah yang diangkat dan solusi di sini yang saya ambil untuk perumusan masalahnya. Yang pertama, masih ada masyarakat yang mengolah secara manual untuk mengubah jahe menjadi halus dan untuk menjadi bahan baku jamu. Yang kedua, bagaimana cara membuat mesin penggiling jahe menjadi lebih efisien dan juga efektif. Dan untuk perumusan masalah yang ketiga yang saya ambil yaitu mesin yang akan dikembangkan harus lebih mudah dioperasikan oleh konsumen level industri kecil. Untuk solusi yang pertama yaitu dari permasalahan di atas perlu adanya program pemberdayaan usaha baik dari sisi produksi, manajemen usaha maupun keuangan usaha, dan memperkenalkan alat yang dapat membantu produksi jahe untuk bahan baku jamu. Yang solusi kedua yaitu kapasitas mesin yang dibuat harus lebih baik dengan mesin yang sudah ada. Selain itu, proses pada mesin tersebut juga harus diperhatikan. Dan untuk yang ketiga, solusinya yaitu harus dibuatkan mesin yang sesuai dengan produsen kecil yang murah terjangkau dalam pengoperasian dan perawatannya. Baik, untuk teknologi atau mesin alat pesah ini ada. Di sini ada 3. Untuk model dan tipenya itu yang pertama ada mesin giling disc mill. Untuk penggeraknya dia menggunakan mesin bensin, bahan bakar bensin, materialnya itu stainless steel, dan rangka yang dibuat yaitu dari besi UNP dan siku. Kapasitas 25-30 kg per satu kali proses, dan dimensi mesinnya yaitu 80 x 60 x 80 cm. Untuk model yang kedua yaitu ada AGR_WBA 586. Untuk penggeraknya itu dia menggunakan mesin bensin juga, bahan bakar bensin, materialnya terbuat dari stainless steel, rangka besi UNP dan siku, kapasitasnya 40 kg per satu kali proses. Untuk dimensi mesinnya yaitu 76 cm dikali 80 cm dan dikali 132 cm. Dan yang tipe ketiga yaitu ada mesin JMT 2310. Penggeraknya yaitu menggunakan mesin bensin, bahan bakar bensin, material stainless steel, rangka yaitu besi UNP dan siku, kapasitasnya 30 kg per satu kali proses, dan dimensi mesinnya itu 60 x 60 x 100 cm. Untuk kelebihan teknologi yang ada, yang pertama itu tipe pertama, untuk kapasitas produksinya itu 25-30 kg per satu kali proses, tenaga penggerak motor bensin, dan kelebihannya yaitu kerangkanya kuat, motor handal dan awet, perawatannya itu mudah, dan body stainless steel dan menghemat tenaga kerja. Untuk yang tipe kedua yang 40 kg per satu kali proses, motor bensin, tenaga penggeraknya, kelebihannya yaitu kapasitas proses lebih besar, untuk proses penggilingan cukup singkat,
dan kerangka yang awet dan juga kuat. Untuk tipe yang ketiga, yang 30 kg per satu kali proses menggunakan tenaga penggerak motor bensin. Kelebihannya yaitu lebih mudah dioperasikan. Yang kedua, harga relatif terjangkau, yang kapasitas cukup besar dan dibuat dengan material yang kuat. Untuk selanjutnya yaitu kelemahan teknologi. Yang pertama tipenya itu kelemahannya, mesin ini mempunyai kapasitas yang kecil sehingga sedikit dalam satu kali proses. Yang kedua yaitu kelemahannya, tipe kedua penggunaan bensin yang cukup boros dikarenakan dayanya yang besar. Untuk tipe yang ketiga, kelemahannya yaitu menghasilkan getaran yang sangat besar karena ukuran mesin yang sangat kecil. Dan ini untuk rencana teknologi dan mesin atau alat yang dikembangkan oleh saya, yaitu apabila kita lihat dari teknologi mesin-mesin yang sudah ada di pasaran, maka dapat ditemukan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing produk. Banyak inovasi yang mungkin dapat dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas mesin, tingkat keamanan mesin, dan juga produktivitas mesin. Jadi berdasarkan hal-hal tersebut, berikut akan dibahas sedikit mengenai inovasi yang dapat dibuat dalam rancangan mesin penggiling jahe berikut. Yang pertama yaitu dimulai dari mesin listriknya, puli dan gearbox yang telah dipasang cover untuk keamanan operator. Lalu kemudian garpu mata pisau penggiling yang telah didesain untuk meningkatkan efisiensi penghalus jahe pada saat proses penggilingan. Jadi untuk penggilingannya itu jauh lebih efisien dan juga cepat pengerjaannya. Dan untuk sekali produksi itu lumayan banyak. Dan ini analisis hasil kuesioner dan sudah saya cantumkan juga kuesionernya, linknya. Dan ini juga hasil dari analisis hasil kuesioner yang saya buat. Dan ini saya sudah buatkan tabel demand and wishes-nya. Jadi berdasarkan dari kuesioner yang saya buat, inilah hasil dari tabel demand and wishes-nya. Yang pertama itu ada wishes-nya, kapasitas produksi minimal 35 kg per proses untuk kebutuhannya. Dan menurut saya tingkat kepentingan itu 9. Yang kedua itu ada demand, kebutuhannya itu perawatannya mudah, tingkat kepentingannya 9. Yang nomor 3 itu ada demand juga, mesin mudah dipindahkan untuk kebutuhannya, tingkat kepentingannya 8. Yang keempat ada demand juga, harga yang lebih terjangkau untuk kebutuhan, itu tingkat kepentingannya 7. Nomor 5 demand, untuk kebutuhannya ketersediaan untuk suku cadang, kepentingannya itu 9. Nomor 6 itu ada demand juga, mesin lebih hemat energi, tingkat kepentingan 9. Yang ke-7 itu ada demand juga, usia pakai relatif lebih lama untuk kebutuhannya, tingkat kepentingan 9. Dan yang ke-8 yaitu ada wishes, untuk keamanan dan dalam pengoperasian mesin itu tingkat kepentingannya 10. Ini untuk struktur fungsi keseluruhannya. Jadi untuk keterangannya di sini ada energi listrik, untuk EI-nya itu 0-nya itu adalah energi mekanik. Jadi dari energi listrik masuk ke penggilingan jahe dan keluar menjadi energi mekanik. Dan untuk MI-nya itu sendiri itu jahe, dan MO-nya itu adalah jahe halus. Jadi dari jahe itu masuk ke mesin penggiling jahe, keluar menjadi jahe halus. Untuk SI itu ada sinyal masuk dan SO itu adalah sinyal keluar. Dan itu keterangan untuk struktur fungsi keseluruhannya. Dan ini ada komponen-komponen teknologi mesin alat yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu ada blade atau mata pisaunya. Itu komponennya untuk fungsinya untuk menggiling jahe. Dan komponen yang kedua itu ada booster. Jadi fungsinya itu untuk mendorong jahe ke arah pisau, karena kebanyakan mesin penggiling tersebut yang ada di pasaran banyak yang masih belum menggunakan boosternya. Jadi jahenya harus didorong secara manual. Dan yang ketiga itu ada hoppernya. Hoppernya itu fungsinya untuk memasukkan jahe. Dan ini ada fungsi dan mekanisme kerja teknologi mesin atau alat yang dikembangkan. Dan di sini dimulai dari energi listriknya itu masuk, dan isi sinyal masuk dari saklar lalu ke motor listrik untuk memutar pulinya, memutar puli lalu memutar pisau penggiling dan memasukkan jahe, dan memasukkan jahe itu dari sari jahe masuk, lalu menyalakan mata pisau, lalu selanjutnya itu terjadi proses penggilingan jahe. Dan dari terjadinya proses penggilingan jahe menjadi jahenya sudah dihaluskan. Dan di sini keterangannya itu E itu energi listrik, MI itu sari jahe dan gula,
dan SI itu sinyal masuk. Jadi mekanisme kerja di sini adalah saklar ditekan untuk menyalakan motor listrik. Motor listrik akan memutar gilingan pisau yang berfungsi untuk menghaluskan jahe. Setelah jahe dimasukkan ke dalam mesin, maka jahe yang telah digiling menjadi halus dan dapat dimanfaatkan untuk bahan baku jamu. Dan di sini ada struktur subfungsi saya yang telah saya buat. Dari EI-nya itu energi listrik masuk mengubah energi, dan E0-nya itu energi tangan, yaitu mengambil jahe, lalu selanjutnya menyalakan mesin penggiling, lalu masukkan ke dalam hoppernya, dan akhirnya proses penggilingan terjadi. Dan yang terakhir adalah jahe halus yang sudah digiling. Dan di sini ada tabel solusi fungsinya. Jadi yang pertama itu ada mesin penggerak untuk sum fungsi atau solusinya, dan ada gambar mesin penggeraknya. Yang kedua yaitu ada tempat penggilingan jahe atau hoppernya yang pertama, dan ada yang kedua. Yang ketiga itu ada mata pisau penggiling, dan tabel solusi fungsi yang keempat yaitu ada rangkanya. Itu ada 3 rangka yang telah saya buat. Dan yang kelima yang terakhir adalah penggerak pisau, yaitu pulley and belt. Dan ini sketsa konsep varian yang ingin saya buat rencananya. Yang pertama itu ada varian 1 rangkanya, untuk yang kedua ada varian kedua, dan yang terakhir ada varian ketiga. Ini untuk gambar dari konsep varian-variannya yang telah saya buat. Dan ini ada pohon objektif. Dari yang pertama masuk mesin penggiling jahe, nilai 11, pengoperasian terbagi menjadi pengoperasian, perawatan, dan keamanan. Itu dari pengoperasian langsung ke kapasitas dan mudah dioperasikan, dan keefektifan kerja. Lalu ada perawatan, lalu menuju ketersediaan suku cadang dan kemudahan perawatan. Lalu ada keamanan, menjadi keamanan operasi dan keamanan struktur. Dan dari ketersediaan suku cadang itu langsung ke ketersediaan pasar dan juga harga suku cadang. Dan di sini ada keamanan operasi menjadi keamanan bagi operator, dan di sini ada nilai-nilai poin-poinnya. Dan ini adalah tabel evaluasi pembobotan untuk dari setiap varian yang telah saya buat. Jadi yang pertama itu ada kriteria evaluasinya, lalu ada bobot kriteria, ada parameter, satuan, varian. Yang pertama itu ada kapasitas pengoperasian, itu bobot kriterianya 0,16, parameternya kilogram per jam, dan satuannya kilogram per jam. Yang kedua ada kemudahan pengoperasian, bobot kriterianya itu 0,12 pengoperasian, parameternya. Yang ketiga ada keefektifan kerja, itu bobot kriteria 0,12, dan parameter pengoperasian ketersediaan pasar 0,108, parameter jumlah, satuan pieces 5, harga suku cadang 0,072, harganya untuk parameternya itu harga, satuan rupiah. Lalu ada kemudahan perawatan 0,12, parameter bentuk. Yang ketujuh keamanan bagi operator 0,18, keamanan, dan yang ke-8 ada keamanan struktur mesin. Jadi untuk varian pertama, untuk kapasitas pengoperasiannya besarannya itu baik, nilainya itu 6, bobot nilai 0,96. Dan untuk kemudahan pengoperasiannya itu nilainya 7, keefektifan kerjanya itu 7 lagi, ketersediaan di pasar itu 8, harga suku cadangnya 8, untuk kemudahan perawatan itu 7, keamanan bagi operator 5, dan keamanan struktur mesin itu 7. Jadi untuk bobot nilai totalnya itu ada 6,66. Untuk varian kedua, untuk poin pertama kapasitas pengoperasiannya itu nilainya 8, kemudahan pengoperasian itu nilainya 7, keefektifan kerjanya itu ada 7, ketersediaan di pasar itu ada 8, harga suku cadang untuk varian kedua itu nilainya 8, kemudahan perawatan itu nilainya 7, untuk keamanan bagi operator itu nilainya 8, dan keamanan struktur mesin itu nilainya 7. Jadi total bobot nilainya itu adalah 8,376. Dan yang terakhir untuk varian ketiga, kapasitas pengoperasian itu yang pertama nilainya 6, kemudahan pengoperasian 7, keefektifan kerja 8, ketersediaan pasar 8,
nilainya. Harga suku cadang itu nilainya 6, kemudahan perawatan 7, keamanan bagi operator 6, dan keamanan struktur mesin itu ada 8. Dan untuk bobot nilainya itu bisa dilihat sendiri, totalnya menjadi 6,72. Dan di sini ada range nilai, itu ada kurang 0 sampai 0,7, cukup 0,7 sampai 0,84, baik 0,84 sampai 1,44. Nah, ini untuk gambar 3D model varian terpilih embodiment design yang telah saya buat. Ini ada tampak depannya dan juga tampak atas. Dan di sini ada gambar 2 dimensi model varian terpilih untuk embodiment desainnya. Di sini ada fitur utamanya, itu ada tenaga penggerak, ada penggunaan daya, material frame, kapasitas, dan dimensi. Jadi di sini saya telah ingin membuat mesin penggiling jahe dengan fitur sederhana. Yang pertama, tenaga penggeraknya itu menggunakan motor listrik 1,5 HP, penggunaan daya 1100 watt, material frame-nya 80x60x80 besi UNP dan siku, kapasitas 40 kg per proses, dan dimensinya itu 800x600x800 mm. Dan ini ada daftar referensinya, bisa dilihat Bapak jika ingin melihatnya. Dan mungkin itu saja presentasi dari saya untuk UAS PRPP 1. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.